keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Tujuan utamanya membantu penyimpanan uang dalam perekonomian. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa lembaga keuangan itu pengelolaan uang. Tugas utama ini ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, contohnya tabungan dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, contohnya pinjaman dan kredit. Dua, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, giro, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuannya, bank sering disebut sebagai perantara keuangan, finansial, dan kredit. Ini saya akan menyebutkan jenis-jenis bank. Bank umum memberikan layanan luas termasuk simpanan, pinjaman, transfer, pembayaran, kartu kredit, hingga layanan digital. Bank berkreditan rakyat, yaitu BPR, lingkup lebih kecil, biasanya hanya melayani simpanan dan kredit dalam skala lokal, tanpa pelayanan pembayaran modern. Fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit berskala kecil. Biasanya ini berada di daerah, pedesaan, atau komunitas lokal. Yang ketiga, ada bank sentral. Bank tertinggi yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara. Contohnya Bank Indonesia. Tugas utamanya menjaga stabilitas moneter, mengatur peredaran uang, dan mengawasi bank umum. Terakhir, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, menghindari bunga atau riba, dan menggunakan akad seperti mudharabah dan lainnya. Di sini ada fungsi bank. Fungsi bank itu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, menyediakan jasa pembayaran seperti transfer, kartu, digital, dan menjaga stabilitas keuangan agar ekonomi tetap sehat. Nah, kita lanjut dengan produk bank. Produk bank itu ada tiga. Yang pertama ada simpanan. Simpanan itu seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Yang kedua ada kredit atau pinjaman konsumsi seperti KPR dan kendaraan. Dan juga ada pinjaman produktif seperti modal usaha. Dan yang ketiga ada jasa lainnya seperti mobile banking, internet banking, kartu ATM, dan juga kartu kredit. Lembaga keuangan lembah atau LKMB adalah lembaga yang berfungsi di bidang keuangan tetapi bukan bank. Contoh, yang pertama ada asuransi, yang kedua ada perusahaan leasing, dan yang ketiga ada koperasi simpan pinjam dan juga pasar modal. Peran LKMB atau lembaga keuangan lembah. Pertama ada menghimpun dana masyarakat. LKMB berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk-produk keuangan seperti premi asuransi, iuran pensiun, investasi, reksadana, dana pensiun. Ini membantu memperbesar sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan. Yang kedua, menyalurkan. Selain menghimpun dana, LKSB juga menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Contohnya, leasing atau pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, investasi pasar modal oleh manajer investasi, kredit mikro oleh koperasi, menjadi alternatif pembiayaan selain bank, terutama untuk sektor informal atau UMKM. Yang ketiga ada mendukung stabilitas sistem keuangan LKMB. Ini membantu diversifikasi sumber pembiayaan sehingga risiko tidak hanya terpusat pada sektor perbankan. Ini terjadi krisis perbankan, LKMB dapat menjadi penyangga stabilitas keuangan. Yang keempat ada peningkatan inklusi keuangan LKMB. Ini menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, melalui koperasi atau fintech, masyarakat pedesaan melalui pegadaian, BMT, dan lain-lain. Ini membantu menurunkan
ketimpangan akses keuangan. Dan yang kelima ada memberikan produk dan jasa keuangan khusus LKNB, menawarkan produk keuangan yang tidak umum diberikan oleh bank seperti asuransi jiwa dan kesehatan, dana pensiun pegadaian atau gadai barang modal ventura. Ini menyediakan layanan keuangan yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keenam ada mendukung pembangunan nasional dana yang dikelola oleh LKNB, terutama dana jangka panjang seperti dana pensiun dan premi asuransi. Ini bisa diinvestasikan dalam obligasi negara proyek infrastruktur sektor real. Kegunaannya, pertama, membantu pembiayaan pembangunan jangka panjang, menjadi alternatif sumber pembiayaan selain bank, membantu penyebaran literasi keuangan ke masyarakat, dan yang terakhir mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan bank dan LKNB. Secara singkat, bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat seperti deposito, tabungan, dan juga kredit. Sementara LKNB adalah menghimpun dana tapi tidak memberikan layanan perbankan langsung seperti asuransi leasing, koperasi, dan juga vintage. Produk dan layanan bank fokus pada tabungan, giro, kredit. Sementara LKNB fokus pada proteksi investasi, pembiayaan khusus. Regulasi bank diatur oleh bank sentral, sementara LKNB biasanya diawasi oleh OJK dan lembaga terkait. Tantangan di era digital. Yang pertama ada keamanan cyber. Ini ancamannya merupakan ancaman peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware meningkat seiring digitalisasi layanan perbankan. Yang kedua, disrupsi vintage. Perusahaan teknologi finansial menawarkan layanan lebih cepat dan murah, menantang model bisnis bank tradisional. Yang ketiga, ada perubahan perilaku konsumen. Nasabah semakin menuntut layanan serba digital, real time, dan personalisasi, memaksa bank untuk berinovasi. Dan yang terakhir ada regulasi dan kepatuhan. Ancamannya, otoritas keuangan harus menyeimbangkan antara inovasi digital dan perlindungan konsumen yang seringkali menambah beban kepatuhan. Jadi kesimpulannya, bank dan lembaga keuangan sama-sama penting bagi perekonomian. Bank berfungsi penghimpun utama dalam menyalurkan dana masyarakat. LKNB menyediakan layanan alternatif seperti asuransi, leasing, dan pasar modal. Keduanya saling melengkapi. Dan di era digital harus beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Ini PPT yang bersangkutan dengan bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya mari kita bertanya jawab. Pertama, nama saya Nasrul Santifri. Saya 4/25/19. Saya ingin bertanya sama kalian berdua. Jelaskan perbedaan antara LKNB sama lembaga bank. Perbedaan mendasarnya itu apa? Gitu dari maksudnya dari yang LKNB sama kan LKNB kan non bank, sedangkan yang bank ini kan lembaga keuangan kan. Maksud saya itu jelaskan perbedaan yang mendasar. Lagi kan tantangan utama bank di era digital saat ini. Mau bertanya, apa peran dan tugas dari otoritas jasa keuangan OJK? Perkenalkan, nama saya Jesrim Veronica Miambo, umurnya 64/25/1978. Pertanyaannya, apa peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi? Perkenalkan, nama saya Anjali Cahaya Kamila, NIM saya 64252079. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari Bank Sentral dengan Bank Syariah? Pertanyaan yang kedua, apa peran lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional? Terima kasih atas pertanyaan kalian dan izinkan saya menjawab pertanyaan yang kalian berikan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Najwa. Perbedaan LKNB dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, contohnya bank umum atau BPR. Kalau lembaga keuangan non-bank atau LKNB, lembaga keuangan yang juga mengelola dana masyarakat, tapi bukan bentuk bank dan tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan atau giro. Contohnya, perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi simpanan pinjam, pasar modal, leasing, dan produk utamanya, asuransi, investasi, pembiayaan, dan gadai. Jadi intinya, bank menghimpun dana langsung seperti tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan LKNB menghimpun dana dalam bentuk lain seperti premi, iuran, saham, obligasi, jasa pembiayaan. Yang kedua dari safety, tantangan utama di era digital, keamanan data dan privasi, meningkatnya resiko pencurian data, peretasan dan penyalahgunaan informasi pribadi, ketergantungan teknologi, banyak aktivitas bergantung pada internet. Jika sistem terganggu bisa rugi. Kesempatan kerja yang berubah, otomatisasi dan AI menggantikan pekerjaan tradisional, sehingga butuh keterampilan baru. Kesenjangan digital, tidak semua orang punya akses atau kemampuan menggunakan teknologi dengan baik. Informasi palsu seperti hoax mudah tersebar cepat melalui media sosial dan memengaruhi opini masyarakat. Dan untuk pertanyaan terakhir, peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan juga pegadaian. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan, misalnya penipuan investasi atau pinjol ilegal. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas sistem keuangan supaya sehat, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, peran OJK yaitu mendorong inklusi keuangan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan, contoh tabungan, kredit, asuransi. Otoritas atau kewenangan OJK. Pertama, membuat aturan dan kebijakan untuk lembaga keuangan, memberikan izin usaha misalnya untuk bank, perusahaan asuransi, fintech, dan juga fintech resmi. 3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan lembaga keuangan. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan. Dan yang terakhir, melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi, OJK berperan sebagai pengawas, pengatur, sekaligus pelindung bagi masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga agar inflasi terkendali. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengawasi perbankan dan mencegah krisis keuangan. Ketiga, mengelola cadangan devisa dan menjaga nilai tukar. Kegunaannya untuk menjaga kestabilan rupiah terhadap mata uang hasil dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, stabilitas keuangan, dan ketersediaan kredit. Singkatnya, Bank Sentral berperan menjaga inflasi, stabilitas perbankan, dan nilai mata uang agar perekonomian tetap sehat. Perbedaan Bank Sentral dan Bank Syariah. Bank Sentral adalah bank tertinggi yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara, contohnya Bank Indonesia, dan tugas utamanya menjaga stabilitas moneter, mengatur peredaran uang, dan mengawasi bank umum. Sementara Bank Syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari bunga atau riba, dan menggunakan akad seperti mudharabah, murabahah, dan lain-lain. Seperti itu. Berikutnya, pertanyaan dari Nazar. Apa peran lembaga keuangan dalam pembangunan
Bentuk simpanan lain dikumpulkan untuk dijadikan sumber modal, menyalurkan dana kembali. Dana yang terkumpul disalurkan ke sektor produktif seperti usaha, industri, UMKM, infrastruktur, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendukung investasi, memberikan pembiayaan bagi perusahaan dan individu sehingga membuka lapangan kerja baru. Yang keempat, menyediakan jasa keuangan seperti transfer, kredit, asuransi, pasar modal, dan layanan digital yang mempermudah aktivitas ekonomi. Yang kelima, menjaga stabilitas keuangan dengan sistem yang sehat. Lembaga keuangan membantu mengurangi risiko krisis ekonomi. Singkatnya, lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana, sehingga mendukung pembangunan nasional. Bagaimana peran LKMB dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? 1. Menyediakan akses pembiayaan alternatif. LKMB seperti koperasi, leasing pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan fintech membantu masyarakat yang sulit mengakses kredit bank. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan. LKMB sering memberikan edukasi sederhana tentang menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan, sehingga masyarakat lebih paham pentingnya layanan keuangan. Ketiga, menjangkau masyarakat di daerah terpencil. LKMB, misalnya koperasi dan pegadaian, lebih dekat dengan masyarakat kecil dan pedesaan, sehingga layanan keuangan lebih merata. Sekian dari kami, itu jawaban yang kalian berikan tadi. Selebihnya akan kami jawab seperti konsulen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dong.